Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar tentang teori ekonomi. Bab yang akan dipelajari adalah kegiatan ekonomi. Di sini kita akan belajar tentang pendapatan nasional. Kunci dari untuk kita menghitung pendapatan nasional, konsepnya itu kita harus mengerti dulu antara PNB dan PDB. PNB itu kepanjangan dari produk nasional bruto, sedangkan PDB adalah produk domestik bruto. Untuk produk nasional bruto itu kalau bisa diartikan itu barang atau jasa yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya, perusahaan untuk produksi tempe, baik miliknya Pak Juna yang ada di Jawa Tengah maupun Pak Sai yang imigran dari Indonesia yang di Jepang produksi tempe, itu semua dihitung. Semua yang punya warga negara Indonesia dihitung. Kalau PDB itu adalah produk domestik bruto, yaitu perhitungan barang atau jasa baik milik warga negara Indonesia maupun bule atau asing yang diproduksi di dalam negeri. Contohnya di Indonesia ya, ada pengusaha pengrajin sarung Bali, baik punya Pak Made maupun ada juga punyanya Mr. Smith, meskipun dari luar negeri dia tetap dihitung sebagai PDB. Jadi kesimpulannya adalah ukuran mengenai besaran suatu keadaan negara atau dihasilkan barang dan jasa dalam satu tahun tertentu atau suatu tahun tertentu. Oke, dalam perhitungan pendapatan nasional dibagi menjadi beberapa. Ada yang pertama adalah pendapatan nasional real. Ini yaitu nilai barang atau jasa yang dihasilkan suatu negara yang dihitung berdasarkan tahun dasar atau harga konstanta. Kalau pendapatan nominal itu dihitung dari harga yang berlaku di tahun tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah deflator. Ini adalah seperti rasio, yaitu GDP per ini tahun rasio ini yaitu nominal, GDP nominal per GDP real. Ini salah satu contoh soalnya. Di situ ada minyak dan beras, ada tahun 2000, 2005, 2006. Harganya ada harganya, ada barang yang diminta, beras juga sama seperti itu. Kita lihat di realnya. Real itu adalah yang harga konstanta atau harga dasarnya ini ditentukan pada tahun 2000. Jadi semua barang dikalikan pada tahun 2000. Kalau minyak berarti 1000, kalau beras ya 2000. Jadi contoh nih, pada tahun 2000. Pada tahun 2000 harganya 1000 dikalikan 200 ditambah 2000 dikalikan 500. Muncullah harga 1.200.000. Kalau contoh yang selanjutnya saya langsung ke tahun 2006. Tahun 2006 meskipun harganya ini 2.500, tapi karena konstanta tahun 2000 tetap 1000, berarti 1000 dikalikan 300 ditambah 2000 dikalikan 700, jadi jumlahnya 1.700.000. Kalau pendapatan nominal ini sesuai dengan tahunnya, tahun yang terjadi. Contoh, kalau tahun 2000 ya kalau minyak pakai 1000, kalau tahun 2005 ya pakai 2000, kalau tahun 2006 ya berarti pakai harga 2.500. Kalau deflator yang tadi ya antara real dan nominal yaitu di rasionya muncul 1. Oke, ini untuk perhitungan indeks harga, laju inflasi, dan laju pertumbuhan ekonomi. Kalau indeks harga ini ukurannya adalah harga rata-rata barang dan jasa dalam suatu negara. Kalau laju inflasi ini lebih ke kenaikan harga dari tahun sebelumnya. Untuk laju pertumbuhan ekonomi ini lebih ke angka presentase yang menggambarkan tinggi rendahnya atau cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi. Oke, lanjut.
Ini adalah 3 cara penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama adalah dengan cara pengeluaran, yang kedua adalah cara produksi atau cara produk neto, yang terakhir adalah cara pendapatan. Oke, yuk belajar yuk. Nih, untuk cara pengeluaran, berarti kalau pengeluaran berarti sesuatu yang dikeluarkan. Untuk kegiatan ekonomi, para pelakunya itu ada beberapa pelaku. Yang pertama adalah konsumen, berarti masyarakatnya ya. Produsen ini adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa, dan pemerintah. Pemerintah ini adalah government. Rumah tangga konsumsi ini adalah dia untuk memenuhi kebutuhan dalam 1 tahun. Tapi investasi itu seperti asuransi untuk anaknya, biaya asuransi sekolah, terus untuk beli rumah yang kedua, bukan untuk memenuhi kebutuhan, membeli tanah yang kedua untuk investasi, ini tidak masuk dalam pengeluaran konsumsi. Terus selanjutnya government. Loh Bu, pemerintah apa melakukan suatu pengeluaran? Iya, gaji ASN, bayar biaya operasional sekolah, termasuk pembiayaan pandemi COVID itu belanja. Namun sama seperti halnya konsumsi rumah tangga, bahwa yang berinvestasi tidak masuk dalam pengeluaran. Contohnya pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, terus ada beasiswa untuk investasi supaya mahasiswanya kembali untuk membangun Indonesia. Terus yang ketiga untuk swasta adalah investasi, yaitu pengeluaran untuk memberi modal, bisa beli mesin, bisa membangun gedung atau kantor baru. Itu hakikatnya adalah pengeluaran bagi swasta. Yang terakhir adalah ekspor impor. Ekspor ini dikurangi oleh impor. Kenapa kok dikurangi impor? Contohnya begini, ada pengusaha namanya Pak Falas. Pak Falas adalah pengusaha sepatu di daerah Bandung. Namun karena produksi sepatunya ini high quality, dia membutuhkan alas sepatunya itu yang bagus. Dia mendatangkan dari Paris, tetap jadi impor. Jadi impornya tidak dihitung. Terus lanjut. Ini dengan cara produksi. Dengan cara produksi ini adalah dengan cara nilai tambahnya ya. Contoh, ini kalau pembuatan produksi untuk kayu, penebangan kayu biayanya 2 juta. Kayu untuk berbentuk papan 4 juta, membuat perabotan 6 juta, lalu menjualnya ke IKEA atau tempat penjualan perabotan itu 10 juta. Tapi kita melihatnya di nilai tambahnya. Dari mana angka 2 juta? 4 juta dikurangi 2 juta, 6 juta dikurangi 4 juta, terus 10 juta dikurangi 6 juta. Jadi muncul 2 juta, 2 juta, 2 juta, dan terakhir adalah 4 juta dijumlahkan menjadi 10 juta. Maka ini disebut sebagai pendapatan nasional dengan cara produksi. Oke, ini yang ketiga dengan cara pendapatan. Saya jelaskan dulu. Saya ingatkan dulu faktor-faktor produksi. Pemilik faktor produksi itu yang pertama, ini menjumlahkan semua pendapatan. Kalau tanah itu mendapatkan sewa, kalau tenaga kerja mendapatkan gaji atau upah. Gaji itu yang per bulannya selama bekerja itu nominalnya sama. Kalau upah, semakin banyak jasa atau barang yang diproduksi, dia upahnya semakin tinggi, lambangnya R. Kalau yang sewa tadi lambangnya W ya. Terus kalau kita menanam modal mendapatkan bunga, yaitu lambangnya I, interest. Terus kalau punya keahlian dia mendapatkan keuntungan atau profit. Dijumlahkan semua maka muncul pendapatan nasional. Oke. Ini Bu, kenapa sih kita harus belajar tentang perhitungan pendapatan nasional? Pendapatan nasional ini mempunyai manfaat. Manfaat pertama yaitu menilai prestasi kegiatan ekonomi. Contoh gini, jika pendapatan nasional naik, jumlah output perusahaan, jumlah output itu hasil barang dan jasa yang dihasilkan ya, itu naik, maka kesempatan kerja untuk masyarakat pun akan naik, maka akan mengurangi pengangguran. Yang kedua, info mengenai struktur ekonomi. Jadi kalau dilihat gini, perdagangan tinggi ya, namun pertanian turun. Oh, berarti ini struktur agraris agak berkurang lebih ke industri. Seperti itu.
Terus untuk menggambarkan taraf kemakmuran masyarakat. Jika pendapatan per kapita masyarakat yang bisa dihitung dari pendapatan nasional itu naik, maka biasanya masyarakat melakukan belanja atau kegiatan konsumsinya naik, maka dapat terlihat bahwa kemakmuran masyarakatnya juga bagus. Terus yang keempat adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Jadi dilihat pendapatan nasional dari contohnya dari tahun 2018, 2019, 2020 perkembangannya gimana. Kalau menunjukkan angka naik atau hal ini disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Terus yang terakhir adalah untuk membuat ramalan atau perencanaan. Contoh, kalau contoh yang infrastruktur tadi, perdagangannya bagus, berarti dipertahankan. Loh, tapi kenapa ya kok pertaniannya tidak bagus? Apa yang perlu diperbaiki? Oh, ternyata pertaniannya ini butuh subsidi pupuk. Oh, ternyata banyak tanah yang dijual untuk dibangun villa. Maka harus dilakukan bagaimana caranya menanam padi dengan cara metode terbaru, ada pelatihan untuk para petani. Oke. Namun pada kenyataannya di Indonesia ya terutama itu ada kendala-kendala untuk perhitungan pendapatan nasional. Itu ada data produksi dan data pendapatan masyarakat yang tidak lengkap. Jadi ada yang kurang-kurang, maka tidak akurat lah bahasa kasarnya. Terus ada juga yang kita ngomong bahwa data yang tersedia tidak akurat karena mereka itu hanya estimasi, perkiraan sekian, tapi jumlah nyatanya tidak seperti itu, maka ini disebut sebagai kendala. Oke, terima kasih untuk belajar hari ini, belajar yang rajin, stay safe, stay healthy, and see you next time.